Oke. Pak Bagus. Jadi Bapak ulangi ya. Bapak ulangi ya. Jadi benda yang abiotik itulah benda mati. Nah, di sini sudah ada yang benda mati. Bapak ulangi lagi sekali lagi. Air, lumpur, batu, sinar matahari, angin, kerikil, saung, orang-orangan sawah, cangkul, ini semua adalah yang benda mati yang ada di sawah ya, atau abiotik. Oke, yang ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Iya, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Halo? Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah, ini sekarang adalah faktor biotik yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan biotik ini berarti yang hidup ya. Yang hidup di sini apa saja? Coba. Rumput. Rumput. Oke, terus? Kodok. Padi ya, Belut. kodok, belut. Kemudian? Kodok. Ya, Kodok. kerbau Burung ya. pipit. Bau. Burung pipit. Burung pipit dan Pisang ulang. Sang ular ya? ular. Oke, sip. Berarti udah paham ya, biotik dan abiotik bedanya sudah hafal. Kita ngulang pelajaran SD ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini. Ini mungkin membingungkan ya, membingungkan tapi enggak juga sih sebenarnya ya. Oke. Membingungkan. Di sini tentukan ciri-ciri benda yang membedakan antara biotik dan abiotik. Nah, apakah tas bisa bergerak? Tidak. Pak. Secara sendiri dia tidak bisa bergerak ya, tapi kalau digerakin orang bisa ya. Oke, jadi bisa berkembang nggak? Tidak ya, tidak bisa berkembang ya. Memerlukan udara? Tidak. Berkembang biak? Tidak. Memerlukan energi? Tidak. Peka terhadap rangsangan? Bisa. Sebentar Bapak, kayaknya ada kesalahan di sini. Sebentar ya, Bapak cek dulu. Sebentar ya. Kemarin ada yang isi tas itu, tas bergerak nggak? Ini soalnya harus diisi, kalau nggak diisi nggak bisa lanjut ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi tas itu bisa bergerak kalau digerakkan oleh orang lain ya, kalau digerakkan oleh manusia. Kemudian lanjut ya, tapi tas itu tidak bisa berkembang, tidak memerlukan udara, tidak bisa berkembang biak, tidak memerlukan energi dan tidak peka terhadap rangsangan ya. Kemudian ban mobil bisa bergerak? Bisa ya, bergerak tapi dengan bantuan manusia. Kemudian bisa berkembang? Tidak. Bisa, Pak. Bisa ya, kalau misalnya kita ban mobil kita kasih pompa, itu bisa berkembang ya. Oke. Memerlukan udara? Iya, Pak. Iya, Pak. Memerlukan ya, memerlukan. Berkembang biak? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke. Peka terhadap rangsangan? Iya, Pak. Iya, betul ya. Alasannya kenapa ban mobil peka terhadap rangsangan? Ada yang tahu nggak? Tahu, Pak. Gini, kalau kalian pernah naik sepeda, bannya kena paku, efeknya apa? Bocor, Pak. Bocor jadi kempes ya. Nah itu maksudnya peka terhadap rangsangan ya. Kempes jadinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Bola bisa bergerak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Bisa. Kemudian bisa berkembang? Bisa, Pak. Bisa ya. Memerlukan udara?
Bisa ya. Tapi dia tidak bisa berkembang biak ya. Memerlukan energi juga tidak. Pekat terhadap rangsangan? Iya. Iya ya, sama kayak ban mobil. Oke. Pesawat sekarang. Pesawat bisa bergerak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Berkembang? Bisa, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya, tidak berkembang ya. Maksudnya ukuran tubuhnya tetap aja segitu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Memerlukan udara? Iya, Iya, Pak. Pak. Memerlukan. Memerlukan loh. Pesawat itu kalau misalnya nggak ada udara nggak bisa terbang. Ya, ada gaya apa Iya, namanya? bisa. Aerodinamis. Memerlukan, Pak. Ya. Memerlukan udara maksudnya memerlukan udara. Bukan udara untuk bernafas ya di sini ya. Iya, Pak. Bisa, Terus Pak. untuk proses pembakaran, aftur atau bensinnya lah ya, bahan bakarnya itu memerlukan udara, oksigen. Kalau nggak ada oksigen, nggak bisa tuh bahan bakarnya nggak bisa terjadi pembakaran. Ya, berkembang biak tidak ya, memerlukan energi, Iya, Pak. memerlukan ya aftur itu. Pekat terhadap rangsangan, Iya, Pak. Iya, Pak. iya ya. Iya ya, kenapa? Karena misalnya kalau ada rangsangan, misalnya ada burung nih terbang, terus masuk ke mesinnya. Ya, bahaya ya itu ya buat pesawat gitu. Oke, sekarang tumbuhan, manusia dan hewan umumnya sama ya. Bisa bergerak, berkembang pasti, memerlukan udara pasti, berkembang biak juga iya, memerlukan energi, semua memerlukan energi, pekat terhadap rangsangan iya. Oke. Jadi mungkin mohon maaf sekali lagi ya kalau misalnya pertanyaannya membuat ambigu atau membuat bermakna ganda buat kalian gitu ya. Kan Bapak juga sering katakan kalau misalnya ada yang tidak dipahami coba di WA Bapak aja ditanyakan langsung gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Klasifikasikan benda berikut sesuai dengan kesamaan ciri fisiknya. Oke, kalau mangga itu apa? Buah. Buah. Ya. Kucing. Mamalia. Mamalia, betul ya. Kangkung. Sayur. Sayur ya. Alpukat. Buah. 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 Buah, Pak. Nila. Ini maksudnya ikan nila ya. Ikan ya. Tomat. Iya, Pak. Sayur, Pak. Sayur, buah. Sayur atau buah? Sayur. Sayur, Pak. Buah, Pak. Tomat itu buah ya. Kenapa buah? Jadi gini, yang disebut buah itu adalah yang mempunyai biji. Ya, kalau sayur mah gak punya biji ya. Ada bijinya mungkin tapi dalam bentuk bunga nantinya ya. Tapi yang kita makan tomat itu adalah termasuk buah-buahan ya. Oke, kita lanjutkan. Bayam. Sayur. Sayur ya. Mamalia. Ayam. Mamalia. Burung. Burung ya. Terong ungu. Bagus. Buah. Sayur. Ya, kenapa Jason? Sayur. Jason Rendra. Bisa dengar Bapak? Jason dan Rendra ada? Ada, Pak. Oke, suaranya kecil kalian ini. Ada. Oke. Terong ungu tadi termasuk apa? Buah. Buah ya. Buah, Pak. Buah ya. Oke, cupang. Nah, ini semua favorit nih cupang nih. Kan ya. Ikan. Belut. Ikan. Ikan. Ikan, Pak. Ngantuk ya sih. Bebek. Burung. Bebek burung ya. Domba. Mamalia. Mamalia. Brokoli. Sayur. Sayur ya. Gurame itu adalah ikan. Oke, kita lanjutkan. Nah ini nih penulisan nama ilmiah yang benar. Kemarin kalian kan sudah catat ya, kalau misalnya penulisan ilmiah itu, karena ini adalah di komputer atau di HP, jadi huruf pertama itu harus huruf besar. Huruf awal huruf besar. Kata yang kedua itu huruf kecil semua.
Itu ya. Jadi nomor 1 Feliscatus ini salah ya. Nomor 2 Zeamais ini juga salah karena huruf besar dua-duanya. Yang benar adalah Bubalus bubalis. Ini kerbau ya, nama Latin dari kerbau. Origia sativa ini salah karena huruf besar semuanya. Kemudian Cyprinus carvio ini ikan mas ya, ini benar. Bos taurus ini sapi, nama Latin dari sapi ini benar ya. Karena huruf awalnya huruf besar, yang B-nya nih huruf kedua, kata keduanya huruf kecil ya. Kemudian Hippopotamus amphibius. Benar atau salah nih? Salah. Salah ya. Lihat, ini huruf A-nya amphibiusnya huruf besar, harusnya huruf kecil ya. Oke, ini salah. Tragulus japanicus ini tenggiling ya. Salah. Salah ya, karena ini huruf besar semua. Kanos nih, apa nih? Benar. Salah benar? Salah. Salah ya. Bosundaicus, ini juga kerbau juga, sama. Betul ya? Sama Crocodilus porosus. Nih, Benar. buaya. Benar. Ya, jadi yang benar adalah ini Benar. aja ya, penulisan nama ilmiah. Ingat, huruf pertama huruf besar, huruf kedua kata kedua huruf kecil ya. Oke, kita masuk ke durian ya. Tentukan kunci determinasi dari durian. Apakah Manut durian 40. ini berpembuluh? Ya, Ya, betul ya, berpembuluh. Langsung ke nomor 2. Apakah bijinya terbuka atau tertutup? biji tertutup. Tertutup Tertutup, ya. Kita langsung Berkeping masuk dua. ke nomor 3. Berkeping 1, berkeping 2. Berkeping Dua. dua, Pak. Ya. Bertulang daun menyirip. Berkeping 2 ya. Kemudian bertulang daun menyirip. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak dari pertanyaan-pertanyaan ini? Atau sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, kita langsung ke Nah, cukup. kuis 2.2 ya. Kuis 2.2 ini tunggu, Bapak lupa passwordnya apa ya? Oh ya ini. Oke, kita masukkan passwordnya ya. Aldo aja ya. Pura-puranya Aldo. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Pertanyaan yang pertama. Ini apakah vertebrata atau invertebrata ya? Tidak memiliki tulang belakang. Ini ciri yang mana? Satu atau yang kedua? Vertebrata. Ya, avertebrata ya. Tidak memiliki tulang belakang. Memiliki tulang belakang? Verte ya. Vertebrata. Verte. Memiliki organ tubuh yang lebih sempurna. Vertebrata. Verte ya. Organ tubuh tidak sempurna. Ini kebalikannya berarti ya. Averte. Vertebrata. Ya. Hewan tingkat tinggi. Nah, oke. Hewan tingkat tinggi, hewan tingkat rendah itu maksudnya gini. Hewan tingkat tinggi itu artinya tubuhnya sempurna, organ-organnya juga sempurna. Seperti mamalia, aves, ya, manusia itu hewan tingkat tinggi ya. Jadi yang hewan tingkat tinggi adalah vertebrata ya. Oke. Hewan tingkat rendah adalah averte. Oke. Exoskeleton. Exoskeleton itu artinya tulangnya ada di luar tubuhnya. Artinya dagingnya di dalam, tulangnya di luar. Kemarin sudah dijelaskan contohnya Larry sama Tuan Crab. Nah, itu adalah exoskeleton. Berarti dia adalah vertebrata ya. Vertebrata. Ya. Endoskeleton artinya tulangnya di dalam. Yang mana nih? Vertebrata. Vertebrata ya, betul. Pisces, aves, reptilia, amfibia, mamalia. Ini ada termasuk Vertebrata. vertebrata. Oke. Porifera dan seterusnya berarti avertebrata ya. Oke, porifera itu contohnya SpongeBob kemarin ya. Oke. Ini sudah jelas ya bagian pertama ya. Ya, Pak. Oke, jelas ya. Kemudian kita masuk ke filum-filum dalam klasifikasi avertebrata ya. Dalam avertebrata itu apa aja?
Nah, balik lagi ke soal yang ini. Di sini vertebrata tuh hanya ini. Ya, hanya Pisces, Aves, Reptilia, Amphibia, Mamalia. Ingat ya, param. Param itu vertebrata. Berarti avertebratanya selain si param ini, ya. Berarti Annelida, kemudian Porifera, Arthropoda, Moluska, hewan lunak ya, Nematelmintes, Echinodermata, Coelenterata, Platelmintes ya. Ini adalah avertebrata ya. Karena yang vertebrata itu hanya 5, yaitu param ya. Param itu apa aja? Jadi soal berikutnya. Mana tadi nih? Pisces ya. Amphibia. R-nya reptilia, A-nya lagi Aves. Aves itu unggas ya. Kemudian M-nya mamalia. Itu ya. Nah, SpongeBob termasuk ke dalam kelompok Porifera. Porifera ya. Porifera, betul. Sedangkan Squidward dan Gary termasuk ke dalam kelompok apa coba? Hewan lunak. Apakah mamalia? Bukan ya. Apakah Annelida? Juga bukan, karena dia cacing Annelida tuh. Moluska. Betul ya, moluska, hewan lunak. Kalau ada lagi nama yang lain ya, moluska itu dibagi-bagi lagi, sebenarnya ada cabang-cabangnya lagi. Kalau si Squidward dia masuknya ke gastropoda ya. Di moluskanya dia termasuk dalam kelompok gastropoda. Tapi itu mah nanti SMA kalian belajar mendalam lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke tabel yang ini. Bagian pertama, tubuhnya ditutupi oleh sisik. Siapa aja nih sisik? Pisces ya, dan reptil ya, oke. Tubuhnya ditutupi oleh rambut. Siapa yang ditutupi rambut? Siapa? Yang punya rambut hewan apa? Coba berikan contoh. Mamalia. Mamalia ya. Sapi, kucing, anjing ya, manusia itu punya rambut ya. Tubuh ditutupi oleh bulu. Aves. Aves ya. Cuman aves saja ya. Tubuh ditutupi oleh sisik atau kulit yang kering. Yang mana nih? Reptilia. Reptil ya. Reptil. Oke. Kemudian kulitnya licin dan basah. Reptil. Pisces. Amfibi ya. Licin dan basah ya. Oke, insang. Yang punya insang siapa nih? Pisces. Pisces ya, ikan ya. Insang dan paru-paru. Amfibi. Amfibi ya. Paru-paru. Ini paru-paru aves, reptil, mamalia ya. Oke. Ovivar atau bertelur. Aves. Aves, Pisces, kemudian reptilia, amfibi juga ya. Ovivar. Sekarang yang vivivar, melahirkan. Mamalia. Mamalia aja ya. Oke. Sekarang ovovivivar. Reptilia. Ya. Reptil juga ya, ovovivivar ya. Ada yang sebagian yang memang dia bertelur melahirkan. Oke, sekarang poikilotermis. Masih ingat nggak poikilotermis itu apa? Yang berdarah dingin. Ya, betul berdarah dingin ya. Artinya suhu tubuhnya berubah sesuai dengan lingkungannya. Kalau masuk air berarti suhu tubuhnya turun. Pas lagi berjemur, suhu tubuhnya naik ya. Itu dimiliki oleh reptil, Pisces, dan amfibi ya. Oke. Berarti homoiotermis artinya tubuhnya tidak berubah-berubah suhunya adalah aves dan mamalia. Oke. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau kita lanjut dulu ya. Perbedaan fungi dan plantae, artinya jamur dan tumbuhan ya. Yang punya klorofil adalah siapa? Yang punya zat hijau daun. Plante.
Lantai ya. Oke. Uniseluler. Uniseluler fungi ya. Fungi. Multiseluler. Multiseluler itu bisa fungi, bisa juga plantae. Berkambium. Berkambium ini adalah plantae. Berfotosintesis. Berarti karena fotosintesis itu adalah berklorofil, artinya hanya plantae ya yang berfotosintesis. Menyerap energi dari induknya atau inangnya. Fungi. Fungi ya. Fungi itu nempel di tubuh orang lain. Menghasilkan energi. Menghasilkan buah. Lantai. Lantai ya. Oke. Tubuhnya berspora, berhifa. Fungi. Ya, oke. Basidiomycota dan Zygomycota adalah bagian dari fungi ya. Fungi. Oke, betul. Dikotil dan monokotil. Lantai ya. Lantai. Sifatnya parasit. Fungi ya. Parasit tuh di kalian kalau ada jamur di tubuh gatel-gatel ya. Atau di kucing juga sama itu jadinya parasit. Memproduksi oksigen. Lantai, betul ya. Lumut dan paku termasuk lantai, betul ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini nih. Coba kerajaan lumut. Kerajaan rumut. Yang A ini apa? Biropita. Ya. Biropita ya. Biropita. Yang B-nya Pteridopita ya atau Pakuakuta. Pteridopita. Yang C-nya Spermatopita. ya. Ini ya jawabannya adalah A ya. Jadi Biropita, Pteridopita, yang C-nya ini Spermatopita. Spermatopita dibagi dua, ada Gymnospermae sama Angiospermae ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang perbedaan berbiji terbuka dan tertutup. Memiliki buah? Ini salah, ini perbedaan ini ya, monokotil dikotil harusnya. Pantesan, Bapak salah ini. Kalian bingung berarti ya? Enggak juga sih, sebentar. Memiliki buah, dua-duanya iya. Tidak memiliki buah, biji ada dalam daging buah, biji oleh daun buah, daunnya runcing. Oh iya, betul-betul ini ya. Ini tentang perbedaan biji terbuka dan biji tertutup ya. Kalau biji terbuka punya buah enggak? Atau dua-duanya punya buah? Tidak, Pak. Berbiji terbuka tidak punya buah ya. Jadi maksudnya gini, buah yang dimaksud ini adalah buah yang jadi sumber energi gitu, jadi makanan ya. Tumbuhan berbiji tertutup. Ya, ini yang memiliki buah berarti tumbuhan biji tertutup ya. Oke, bijinya ada di dalam daging buah. Tumbuhan biji tertutup. Ya, tertutup ya. Oke. Biji tidak ditutupi oleh daun buah atau daging buah ya. Tumbuhan biji terbuka. Terbuka ya, oke. Daunnya runcing dan tajam. Terbuka ya, contohnya pinus, cemara ya, itu cuman satu ragam dia ya yang biji tertutup terbuka. Daunnya beraneka ragam, otomatis ini dimiliki oleh tumbuhan berbiji tertutup ya. Memproduksi oksigen. Dua-duanya ya karena berklorofil. Pinus, cemara adalah contoh dari tumbuhan berbiji terbuka. Monokotil dikotil? Dua-duanya ya. Berfotosintesis dua-duanya juga. Oke, itulah ya di pertanyaan yang kedua ya. Kita masuk ke yang terakhir. Ini bentar lagi mati nih ya Zoom-nya ya. Sebentar, Bapak kopikan dulu passwordnya.
Ini asal aja ya, karena Bapak nggak submit. Nah, ini ya. Ini lumayan. Lumayan ya. Klasifikasikan organisme berikut berdasarkan kingdomnya ya. Berklorofil. Nah, ini pasti plantae ya. Aklorofil artinya yang tidak punya klorofil. Monera, Protista, fungi, animalia tuh gak punya klorofil ya. Tapi beberapa monera ada klorofilnya ya. Iya kan? Betul ya? Ya, Pak. Ah, berarti hanya ini aja ya, gitu. Tubuh bisa berpindah. Siapa nih? Animalia ya, hewan aja yang bisa berpindah-pindah posisi. Tubuh bisa bergerak dan berpindah. Animalia. Semua ya, tubuh bisa bergerak walaupun tunggu ini ada berpindahnya ya. Maaf, ini animalia berarti. Prokaryotik artinya tidak punya membran inti. Adalah monera ya. Monera. Protista ada yang prokaryotik, ada yang eukaryotik ya. Jadi ini diklik juga. Oke, eukaryotik artinya memiliki membran inti. Ini mah hampir semua ya, hampir semua. Protista dan seterusnya ya. Berspora hanya fungi ya. Fungi. Ya, hifa juga hanya fungi ya. Memiliki otot atau syaraf. Hanya animalia ya, otot saraf tuh yang kita kayak daging ya. Tidak memiliki saraf dan otot. Monera, Protista, fungi, plantae ya. Uniseluler, selnya cuma satu. Hanya Protista. ya, Protista, Monera ya. Protista juga ada yang multiseluler ya. Fungi juga sama ya. Oke, multiseluler. Multiseluler. Nah, ini gel, jangan coret-coret. Oke, kita lanjutkan. Multiseluler. Multiseluler mah animalia ya. Kemudian plantae. Kemudian apalagi nih? Fungi ya. Fungi beberapa ada yang multi juga ya. Oke. Berdinding sel. Hanya dimiliki oleh tumbuhan ya atau plantae ya. Tidak memiliki dinding sel. Ini semua tidak memiliki dinding sel ya. Kecuali plantae. Struktur umum memiliki akar, batang, dan daun. Siapa yang punya ini? Plantae. Plantae ya, tumbuhan ya. Heterotrof. Nah, heterotrof ini artinya makanannya diambil dari makhluk yang lain, makhluk hidup yang lain. Semua ya, kecuali plantae ya, kecuali plantae. Autotrof artinya bisa memasak makanannya sendiri. Plantae. Plantae ya, fotosintesis juga plantae. Sistem tubuh sudah sempurna, hanya animalia dan plantae ya. Animalia dan plantae. Oke, sekarang berdasarkan kingdomnya katanya ya. Monokotil. Monokotil itu ada di plantae. E. coli ini adalah bakteri atau monera ya. Zygomicota ini adalah fungi. Moluska animalia. Pisces animalia. Spermatopita adalah tumbuhan ya, plantae. Alga Protista. Bakteri itu monera ya, monera. Oke, Aves animalia. Dikotil plantae. Betul. Biropita atau lumut plantae ya. Ikan animalia ya. Salmonella atau bakteri salmonella. Monera ya. Protozoa nih Protista. Reptilia. Reptil mah animalia ya, hewannya. Animalia, betul. Nih Basidomycota tuh fungi ya. Lumut itu tumbuhan. Lactobacillus itu bakteri atau monera. Gymnosperma itu adalah plantae. Plantae itu ini yang kedua ya. Iya, plantae. Kemudian amuba. Amuba itu adalah Protista ya. Bakteri. Deuteromycota ini adalah fungi. Paku adalah tumbuhan. Amfibi adalah hewan atau animalia.
vertebrata, invertebrata ini adalah hewan. Hewan. Oke. Perbedaan Monera dan Protista. Oh, masih ada satu lagi ya, terakhir.